Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra. Nomor induk mahasiswa 2892150015. Kelas Malam B, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Pengoperasian dasar Microsoft Word. Membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Klik menu Office button New sehingga muncul jendela touchpad yang menampilkan bagian New dokumen. Setelah itu pilihlah blank dokumen. Untuk membuat dokumen dapat juga memilih salah satu dokumen template untuk membuat dokumen baru berdasarkan template yang telah disediakan. Di dalam menu Insert juga terdapat tombol blank page. Sebelum memulai dokumen, sebaiknya atur properti terlebih dahulu. Pengaturan properti mempengaruhi hasil cetakan. Pengaturan properti dapat dilakukan dengan menggunakan perintah menu page layout, page setup, sehingga muncul kotak dialog page setup. Lihat gambar di bawah. Kotak dialog ini terdiri dari 3 bagian, yaitu margin, paper, and layout. Keterangan, margin untuk menentukan batas atas top, kiri left, kanan right, dan bawah bottom. Dan ada juga orientasi kertas. Gambar 6 menunjukkan margin halaman, paper size. Untuk menentukan ukuran kertas yang akan digunakan dengan memilih opsinya pada menu drop down. Jika menginginkan ukuran kertas sendiri, dapat diisi nilainya secara langsung pada kotak width dan height. Secara default, satuan yang digunakan pada rule maupun margin adalah inci. Untuk mengubahnya ke cm, klik menu tools, option, sehingga muncul kotak dialog option. Pilih tab general pada bagian yang ada panahnya. Gantilah satuan ke cm. Menyimpan dokumen. Untuk menyimpan dokumen baru, secara default nama dokumen yang dibuat akan berurutan, yaitu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Cara untuk menyimpan dokumen adalah sebagai berikut. Klik menu File, Save, atau File, Save As, sehingga muncul kotak dialog Save As berikut. Di dalam kotak dialog tersebut, lakukan pengaturan sebagai berikut. Save in, tentukan lokasi folder tempat dokumen akan disimpan. Selanjutnya ada file name, ketikkan nama untuk identifikasi dokumen. Save as tipe dokumen, gunakan default yang diberikan, yaitu Word dokumen. Klik tab Save untuk menyimpan dokumen tersebut. Menyimpan dokumen lama yang telah diedit, klik menu Office button, kemudian Save. Apabila dokumen tersebut hendak disimpan dengan nama yang berbeda, klik Office button, Save As, sehingga caranya sama seperti menyimpan dokumen baru. Apabila dalam menyimpan dokumen, nama yang digunakan sama dengan nama yang sudah ada di dalam folder, maka kotak konfirmasi seperti ini. Replace existing file, menimpa file yang sudah ada dengan dokumen baru. Save change with a different name, menyimpan dokumen baru dengan nama lain. Make into existing, menggabungkan perubahan yang dilakukan ke dalam file yang sudah ada. Pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Eksklusif saja ketika kita akan praktek bagaimana memakai Microsoft PowerPoint untuk menciptakan sebuah presentasi sederhana. Pertama, silakan nyalakan komputer Anda dan jalankan kegiatan Microsoft PowerPoint menuju lembar kerja Grace dan siap untuk menciptakan slide presentasi Anda. Memilih jenis slide yang akan dibuat. Ada banyak jenis tema atau template slide yang sanggup kita buat dengan software ini. Anda sanggup memilihnya di ribbon hidangan pada toolbar New Slide. Klik anak panah ke bawah, kemudian pilih slide yang Anda ingin buat. Cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint dimulai dari sini. Biasanya, pertama kali kita berada pada lembar kerja PowerPoint. Untuk menciptakan sebuah judul, klik di lembar kerja yang bertuliskan Click to add title. Sedangkan apabila Anda membutuhkan subtitle, tambahkan di bab bawahnya dengan klik to add subtitle. Kemudian sehabis itu, Anda sanggup memulai menciptakan slide content yang lain dengan menentukan layout yang Anda butuhkan pada opsi new slide menyerupai title and content, to content, content with caption, dan sebagainya. Yang Anda perlukan menambahkan objek ke dalam slide seperti pada software Microsoft lainnya. Anda juga sanggup menambahkan objek berupa gambar, grafik, shape, dan sejenisnya.
Caranya adalah pilih slide dengan layout yang berisi objek sesuai impian Anda. Kemudian, klik pada objek yang ingin Anda masukkan, menyerupai contohnya. Ingin menambahkan objek gambar, berarti klik pada gambar. Kemudian, cari di direktori komputer Anda, gambar yang akan Anda masukkan, kemudian klik open. Selain gambar, Anda juga sanggup memasukkan objek lain menyerupai video, table, clip art, dan lain sebagainya. Sebenarnya, cara memakai Microsoft PowerPoint atau cara mengoperasikan PowerPoint tergantung dari kreativitas kita. Selanjutnya, memilih tema. Untuk menciptakan tampilan slide menjadi lebih menarik, Anda sanggup menentukan tema yang telah disediakan di Microsoft PowerPoint. Caranya, klik pada salah satu slide, kemudian klik tab hidangan atau desain, dan kemudian pilih salah satu tema yang berdasarkan Anda menarik. Tampilan slide Anda akan menjadi lebih menarik menyerupai. Sampai di sini sudah paham kan langkah-langkah atau step demi step cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Sebenarnya tidak sulit, hanya terkadang Anda yang grey saja menggunakannya. Sedikit kebingungan, alasannya ialah terasa asing. Menerapkan animasi pada teks dan slide setelah kita menentukan tema, semoga lebih menarik. Kini kita akan menambahkan animasi pada teks and slide dalam presentasi supaya lebih meyakinkan. Caranya adalah klik pada teks yang akan kita berikan animasi, kemudian pilih tab menu animation. Kemudian pilih animasi yang ingin Anda berikan pada teks tersebut. Anda sanggup melihat eksklusif sehabis Anda menentukan dengan cara klik salah satu jenis animasi tersebut. Anda akan melihat tanda berupa kotak kecil berisi angka yang ada pada sudut sebelah kiri atas goresan pena yang menunjukkan terdapat animasi yang sudah diaplikasikan pada teks tersebut. Anda sanggup menambahkan animasi pada semua teks dan juga gambar dengan model yang berbeda-beda, sesuai dengan impian Anda memakai cara yang sama menyerupai di atas. Selanjutnya, menentukan animasi untuk slide atau yang disebut dengan transisi. Caranya sama menyerupai saat Anda menambahkan animasi pada teks. Klik pada slide yang akan Anda setting transisinya, kemudian klik pada tab hidangan atau transition, kemudian pilih salah satu sesuai dengan impian Anda. Dan Anda juga secara eksklusif sanggup melihatnya. Jadi, real time. Secara garis besar dan umumnya, cara memakai Microsoft Office PowerPoint 2010 untuk menciptakan sebuah presentasi langkah-langkahnya menyerupai yang sudah kita bahas bersama. Namun, untuk detail bagaimana menentukan jenis tema, menciptakan tema sendiri, memperlihatkan link eksternal, dan sebagainya, sanggup Anda pelajari sendiri nantinya. Setelah Anda simpulkan, menciptakan dan mengatur semua slide, kini Anda sanggup mencobanya sebelum Anda save, atau untuk lebih kondusif, mending Anda save terlebih dahulu untuk melihat dan mencobanya presentasi. Yang Anda buat, klik slideshow pada tab menu, kemudian pilih from beginning untuk memulai dari awal. Mungkin hingga sini, cut. Terus. Action. Perhatikan jenis dan fungsi dari grafiknya. Cara membuat grafik dengan PowerPoint yang pertama adalah memperhatikan jenis serta fungsi dari grafiknya. Dengan memperhatikan jenis grafik, maka Anda bisa mengerti tentang jenis grafik yang akan dipakai untuk mewakilkan data yang akan disampaikan. Pada PowerPoint ada beberapa jenis grafik yang punya fungsi berbeda-beda, dan berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, column chart, yakni untuk menggambarkan dari perbandingan data. Line chart untuk menggambarkan perubahan data yang terjadi terus-menerus untuk kurun waktu tertentu. Pie chart untuk menggambarkan urutan dari keseluruhan data. Area chart untuk menggambarkan area dengan persentase yang lebih jelas lagi. XY chart untuk menggambarkan jenis hubungan linear. Stock chart untuk menggambarkan data dari fluktuasi. Radar chart untuk menggambarkan perbandingan yang berasal dari beberapa variabel kuantitatif. Combo chart untuk menggambarkan kombinasi grafik batang serta garis yang menjadi wakil dari kategori tertentu. Tahapan membuat grafik di PowerPoint. Sesudah mengetahui beberapa jenis grafik, maka bisa dilanjutkan dengan membentuk grafik dengan PowerPoint. Buka slide untuk memasukkan grafiknya. Cari tab Insert yang ada di menu Ribbon pada PowerPoint. Kemudian klik icon card untuk mulai atau pilih icon card yang ada di layout supaya lebih mudah. Nantinya akan ditampilkan jendela Insert card, kemudian pilih jenis grafik yang dibutuhkan. Sesudah itu bisa langsung klik OK. Data grafik nantinya masih bisa diedit yang ada di jendela card in Microsoft.
Sesuaikan gaya grafik di PowerPoint. Langkah berikutnya untuk membuat grafik di PowerPoint adalah menyesuaikan gaya grafik pada PowerPoint. Berguna untuk mempercantik tampilan grafik sehingga terlihat lebih menarik untuk audiens. Caranya hanya perlu mengaktifkan Card Default di slide yang bisa bekerja secara menyeluruh di menu desain. Untuk mengganti warnanya, pilih menu desain, kemudian klik icon Change Color dan pilih warna yang dibutuhkan. Jika gaya grafik telah diubah, maka lanjutkan dengan memilih style di card tipe. Hanya dengan beberapa langkah, maka grafik sudah bisa Anda buat dengan mudah di PowerPoint. Cara menambahkan data di grafik PowerPoint. Jika ingin menambah potongan yang lain di grafik PowerPoint, maka harus menambahkan baris data yang lain. Gunakan handle kotak yang ada di sekitar data, kemudian tarik ke bawah untuk menambahkan barisan lainnya. Ketika box diklik dan menarik ke bawah, 2 garis untuk menambah bulan di data, sementara di kolom nilai berguna untuk mencantumkan jumlah lain pada grafik. Cara menyesuaikan gaya grafik pada PowerPoint. PowerPoint menyediakan banyak pilihan untuk mengubah tampilan grafiknya. Anda nantinya bisa membuat grafik lebih cepat karena sudah dilengkapi dengan tools grafik PowerPoint. Salah satu contohnya adalah PowerPoint Card Style. PowerPoint Card Style bisa Anda gunakan adalah point kok double cut mana pula. Cara menyesuaikan gaya grafik pada PowerPoint. PowerPoint menyediakan banyak pilihan untuk mengubah tampilan grafiknya. Salah satu contohnya adalah PowerPoint Card Style. Bisa Anda gunakan tombol desain di ribbon PowerPoint. Temukan tepat di bawah Card Tool. Semua jenis grafik yang sedang dikerjakan sudah tersedia sehingga bisa mengubah tampilan grafik di PowerPoint. Klik di salah satu style tersebut untuk diterapkan pada grafik. Umumnya, style ini bisa menambah kedalaman atau bayangan di grafik, sehingga grafik akan terlihat lebih menonjol. Cobalah menggunakan style ini untuk cara berbeda pada data yang sama. Cara mengubah warna grafik di PowerPoint. Membuat grafik di PowerPoint selanjutnya adalah mengubah warna. Anda juga bisa dengan mudah untuk mengubah skema warna dengan beberapa kali klik saja pada Card Tool PowerPoint. Anda nantinya bisa mengubah warna grafik hanya dengan beberapa double lagi. Skema warna bawaan tersebut nantinya bisa disesuaikan dengan presentasinya. Anda juga bisa memilih style monokromatik untuk sesuatu yang tidak terlalu berkilau. Membuat format area grafik pada PowerPoint. Langkah selanjutnya dalam membuat grafik di PowerPoint adalah membuat format area grafik di PowerPoint. Pada Excel 2016 akan ada suatu panel yang bisa membuka sisi kanannya. Menu ini punya banyak fitur yang bisa dipakai untuk menyesuaikan grafik. Format card area ini ada pada PowerPoint yang dilengkapi dengan banyak fitur. Selain itu, disediakan juga menu yang sangat mudah dioperasikan, dan semua fitur tersebut dibutuhkan ketika membuat grafik. Beberapa pilihan yang bisa dicoba diantaranya adalah menambah fill, yakni warna di background atau border di tepi grafik. Untuk keperluan presentase, cara ini terbilang cepat dan mudah dilakukannya, yakni hanya beberapa kali klik. Sebetulnya, cara membuat grafik di PowerPoint hampir serupa dengan yang ada di Microsoft Excel. Anda hanya perlu mengisi data yang dimiliki, kemudian memilih jenis grafik yang diinginkan. Berikut ringkasan cara membuat grafik di PowerPoint. Pertama, buka slide tempat grafik nantinya akan diletakkan. Mulai membuat grafik dengan menekan klik tombol insert card yang ada di slide, atau juga bisa klik di tab ribbon insert, kemudian klik tombol card di group illustration. Nantinya akan ditampilkan dialog insert card. Silakan pilih salah satu jenis card yang mau Anda pakai. Contohnya grafik tabung atau clustered cylinder. Kemudian klik tombol OK. Nantinya jendela aplikasi PowerPoint akan disesuaikan pada bentuk tile memakai jendela aplikasi Microsoft Excel. Isi data yang dibutuhkan untuk membuat grafik pada aplikasi tersebut. Card akan berubah secara otomatis sesuai dengan data yang sudah diisi. Jika ukuran datanya berbeda, maka sebaiknya sesuaikan kembali. Cara menyesuaikannya adalah dengan drag pada sudut kanan bawah dari range datanya. Pastikan juga untuk mengatur ukuran serta tampilan dari card di slide PowerPoint. Contohnya, jika Anda mengisi data tentang penjualan, maka sesuaikan segala informasi yang dibutuhkan dengan pilihan grafiknya. Mengelola grafik table
Tabel adalah sekumpulan kotak yang tersusun ke dalam baris dan kolom. Tabel dapat digunakan untuk mengatur jenis tabel yang dibutuhkan, khususnya jika pekerjaan Anda dalam mengolah teks atau data numerik agar mudah dipahami. Dengan Microsoft Word, Anda dapat menambahkan tabel kosong atau mengubah teks data numerik yang ada menjadi sebuah tabel dengan cepat. Saat membuat tabel, kadang kita merasa kolom yang ada pada tabel tidak termanfaatkan dengan optimal, sehingga akan membuat ukuran atau lebar tabel tersebut menjadi terlalu besar dan banyak memakai ruangan di lembar kerja dokumen Microsoft Word. Untuk merapikan tabel pada program pengolah kata seperti pada Microsoft Word, ini bisa dengan cara klik dan tahan pada garis tabel. Selanjutnya geser sesuai kebutuhan. Perhatikan gambar berikut. Cara berikutnya menggunakan bantuan penggaris yang bisa Anda aktifkan dengan mencentang opsi ruler pada tab menu view. Caranya hampir sama dengan cara satu, hanya saja di cara kedua ini menekan dan menggeser melalui penggaris. Perhatikan gambar berikut. Merapikan tabel cara ketiga ini cukup praktis karena sekali klik semua kolom pada tabel akan rapi sesuai dengan panjang karakter terbanyak pada tiap kolom. Caranya adalah klik menu layout, pilih auto fit, klik pada auto fit content. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, pengertian dari multimedia interaktif dengan konsep web. Multimedia interaktif ialah multimedia yang sudah dipenuhi dengan alat pengendali yang dapat digunakan oleh user untuk mengeksekusi, sehingga dengan mudah user bisa mengendalikan eksekusi menurut kebutuhan. Multimedia interaktif dengan berbasis halaman web memiliki arti bahwa situs web tersebut memiliki banyak jenis media seperti suara, video, atau animasi sekalipun. Bisa dirangkum kalau multimedia interaktif berbasis halaman web ialah suatu situs web yang berisi tidak sedikit ragam dan dapat dikendalikan oleh user yang memakainya. Media interaktif ialah suatu media yang lebih menonjol pada produk serta servis digital yang terdapat pada sistem dengan berbasis komputer yang mampu memberikan timbal balik kepada pengguna dengan memberikan layanan seperti gambar, teks, video, maupun audio. Banyak sekali bentuk dari multimedia interaktif dengan berbasis halaman web. Contohnya seperti situs web, game online, musik online, atau situs web untuk mendownload audio maupun video. Cara menggabungkan image, animasi, audio, video dengan keinginan berupa multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif adalah dengan cara mengupload pada situs web tersebut. Unsur media interaktif yang biasanya terdapat pada multimedia interaksi berbasis halaman adalah teks. Ialah digunakan sebagai petunjuk inti yang menjelaskan sejak awal situs yang dikunjungi kepada user mengenai tema serta layanan pada situs web. Image ialah grafik yang dipakai untuk melakukan promosi sehingga para pengguna berminat mengunjungi halaman web. Animasi ialah salah satu media interaktif yang mampu bergerak karena hasil buatan dan rancangan manusia melalui aplikasi perangkat lunak tertentu. Animasi ini biasanya digunakan untuk menarik pengguna agar mengunjungi situs web milik kita. Audio ialah suara yang dapat didengar di dalam multimedia interaktif berbasis halaman web. Audio biasanya digunakan dalam situs web, musik, online, dan sebagainya. Video merupakan media visual yang mampu bergerak dan mengeluarkan audio secara bersamaan. Video juga mampu menjadi bahan promosi dan menyalurkan layanan, menggabungkan image, animasi, video, dan audio. Pada multimedia interaktif berbasis web berarti menggabungkan unsur media interaktif tersebut ke dalam sebuah situs web. Dalam situs web. Situs web. Sebelumnya, Anda harus sudah memiliki situs web sendiri dengan tema yang unik agar menarik perhatian pengguna. Setelah itu, situs web yang diinginkan sudah terwujud. Misalnya, situs web yang memberikan layanan berupa musik online. Pada situs web musik online akan diperlukan teks yang menjadi konten penunjuk yang menjelaskan deskripsi mengenai situs web yang dimiliki. Akan lebih menarik jika dilengkapi animasi seperti gambar yang sesuai dengan tema situs web. Dalam hal ini, pengguna bisa mendapatkan layanan berupa mendengarkan musik secara online ataupun ditambah dengan layanan download musik.
yang bisa disediakan pada situs web. Untuk menggabungkan gambar, animasi, audio, maupun video, diperlukan teknik yang dapat menghasilkan keselarasan pada halaman web. Sehingga, dalam hal menggabungkan juga diperlukan keahlian supaya situs web terlihat tidak asal-asalan dan terstruktur. Pengertian mail-merge adalah fitur dalam Microsoft Word yang sering digunakan dalam pembuatan surat, sertifikat, amplop, undangan, serta dokumen tertentu. Para pengguna seakan dimudahkan dengan adanya fitur tersebut, sehingga kebutuhan membuat dokumen khusus bisa segera diselesaikan secara praktis. Asal mula istilah mail-merge adalah surat massal, sehingga berfokus dalam menciptakan surat yang memiliki banyak penerima sekaligus. Fiturnya selalu memiliki kaitan terhadap proses pembuatan dokumen yang mirip dan memiliki perbedaan pada data kecil. Keunggulan utama mail-merge adalah prosesnya cepat, mudah, praktis, dan sederhana sesuai database milik pengguna. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi mail-merge adalah membuat jumlah surat secara massal dalam sekali proses. Ketika digunakan pada sistem Microsoft Word, nantinya bisa menggunakan banyak metode yang tersedia di dalamnya. Tidak sedikit pula dari kalangan pengguna yang masih cukup awam terkait cara menggunakan aplikasi ini. Padahal tugas utama mail-merge adalah sebagai pembantu saat membutuhkan fitur yang membuat format secara terstruktur, terutama dalam surat penting. Biasanya sering diterapkan oleh pihak perusahaan berdasarkan contoh mail-merge sesuai template. Apabila sudah mempunyai suatu template, nantinya hanya perlu melakukan edit sesuai kebutuhan dari jenis surat dan dokumennya. Bahkan, kamu mampu menentukan siapa saja yang akan menjadi penerima surat berdasarkan undangan secara mudah. Tidak perlu lagi menulis satu persatu dalam dokumen Microsoft Word yang berbeda, asalkan formatnya masih sama. Cara menggunakan mail-merge dengan baik dan benar tentu bisa dilakukan sesuai panduan yang mudah. Berikut beberapa langkahnya. Menggunakan mail-merge, yang pertama adalah masuk ke Microsoft Word dan gerakan kursor ke menu bar. Di bagian atas, kamu bisa langsung klik pada opsi Mailings, lalu Start Mail untuk menemukan cara mail-merge sesuai menu yang tersedia. Buat format dokumen. Format yang ada pada umumnya. Opsi untuk pemilihan format dapat dilakukan seperti letters, email message, envelopes, labels, dan list. Kemudian bisa memilih format normal Word dokumen apabila ingin melakukan custom terhadap penggunaan fitur tersebut. Jadi, para pengguna dapat mengatur sendiri kebutuhan